Saya sudah terdengar baik oleh rekan-rekan semua. Boleh responnya di kolom chat dengan mengetik hadir. Sudah terdengar nggih suara saya? Jelas, Mbak, jelas, Mbak. Nggih. Baik rekan-rekan, saya mau cek audiens yang hadir nih. Sudah ada 9 partisipan, semoga segera bertambah nggih audiens kali ini. Boleh dong on kamera untuk rekan-rekan semua. Monggo, bagi yang belum on kamera, segera menyalakan kameranya agar diskusi pada malam hari ini terrecord dengan baik dan jelas. Monggo. Nah, ada Pak Ong, ganteng, Bu Yuliati nih audiens setia kita nih. Di mobil masih stay sama kita. Alhamdulillah nggih. Nah, Bu Yuliati. Alhamdulillah, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yakni Ustadz Alim Rahmat Ridho dari HIPMI Surabaya. Beliau juga menjadi owner JNT di Tambak Sari, sekaligus menjadi owner Mirok Enroll Surabaya. Cara beliau menyampaikan materi dan berbagi pengalaman ataupun sharing-sharing nantinya pasti mampu semangat kita dalam berwirausaha ke depan ya. Semoga materi beliau pada malam hari ini mampu kita terima dengan baik. Baik, rekan-rekan semua, tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini yakni mindset pengusaha. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, dipersilakan rekan-rekan menyiapkan pena atau ballpoint agar bisa mencatat materi dan bisa kita baca ulang nantinya. Sekali lagi, saya ingatkan kepada rekan-rekan agar menyalakan kamera dan menyiapkan pertanyaan yang mungkin dapat kita diskusikan setelah pemateri memaparkan materinya. Sebagai tanda dimulainya diskusi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum, Ustadz Alim selaku pemateri. Sudah siap nggih? Ustadz Alim, sudah siap nggih? Suara saya jelas nggak, Mbak? Waalaikumsalam. Nggih, jelas. Monggo Ustadz Alim untuk menghemat waktu acara selanjutnya saya serahkan langsung dan jenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal-awal saya mau revisi. Mohon maaf, Mbak, saya belum bisa disebut Ustadz soalnya. Berat banget namanya dipanggil Ustadz. Mohon izin. Panggil Alim aja ya, teman-teman. Panggil Mas Alim aja. Biar oh, nggih, siap, Mas. Ya, Mas Alim aja. Sebentar, saya share screen dulu. Share screen.
Itu udah full belum ya? Belum full itu ya? Oh, di sini. PowerPoint-nya sudah muncul di layar kok, Mas Salim. Tapi belum Ya, di maksudnya slideshow. slideshow-nya gimana ya? Slideshow-nya gimana ya, Mbak? Gimana Mas Salim, kurang keras sedikit suara jenengan. Slideshow-nya gimana ya? Sorry. Slideshow-nya di Ya Allah. slideshow-nya di pojok bawah kanan. Pojok bawah kanan. Pojok bawah kanan ada tulisan slideshow Sebentar. di tampilan PowerPoint-nya. Pojok bawah kanan ya. Pojok bawah kanan. Pojok kiri atau pojok kanan, Mbak? Di pojok kanan ada tulisan slideshow gitu pokoknya. Oh, ada udah. ikon layar di Ya, bawah sudah. pojok kanan. Sudah, tapi kok nggak mau ya? Slideshow. Biasanya mau. Kok nggak mau ini? Nggak muncul ya? Masih yang biasa ya? Nggih, masih presentasi biasa, tapi ini udah terlihat kok. Nggak apa-apa wes kalau nggak di slideshow. Nggak apa-apa, Mas Salim. Terlihat Gini jelas aja. kok. Nggih, Saya mboten zoom aja napa-napa. ya. Soalnya kok dengaran tombol yang kanannya nggak keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya panggil Bapak Ibu aja ya. Selamat malam Bapak Ibu. Peserta judulnya apa Mbak ini Mbak? Serta acara untuk seminar apa? Zoom meeting malam ini ya. Perkenalkan saya Alim, panggil aja Mas Alim, jangan ada embel-embel ustadznya. Saya masih belajar, jadi kalau dipanggil ustadz, apanya saya. Oke, langsung materi ya teman-teman. Perkenalan dulu, saya ada beberapa usaha. Yang pertama saya punya JNT Express ada 7 cabang dan juga Kargo 2 cabang, dan juga saya masuk ke lini bisnis food and beverage, yaitu ada mie ayam rock and roll yang ada di Kaliwaron, dekatnya Dharma Husada kalau teman-teman tahu. Lalu saya juga punya bisnis masih kecil sih, yaitu online shop juga, jualan di Shopee Marketplace. Oh ya, materi hari ini kita full ke 2N6T ya. 2N6T nanti saya akan jelaskan. Saya di sini mix materinya dari teman saya Mas Hendrik. Kalau Bapak Ibu tahu Mas Hendrik, saya kan sama Mas Hendrik sama Pak Kuswana, mantan Ketua Umum HIMPI Surabaya, lagi berapa bulan ini lagi jadi trainer di pelatihan kewirausahaan di Pemkot Surabaya. Kebetulan materi ini saya mix dari beberapa materi, terutama materinya Mas Hendrik tentang mindset pengusaha. Lalu keaktifan saya di organisasi, saya aktif di organisasi Kadin Surabaya sebagai pengurus, HIPMI, Gekras Japtim juga sebagai pengurus. Di GCI saya sebagai anggota baru. Kenapa saya banyak ikut organisasi? Karena saya lagi cari banyak relasi dan juga teman. Dari beberapa organisasi yang saya ikuti,
Alhamdulillah juga beberapa investor yang saya tadi buka beberapa cabang usaha tadi juga dari teman satu organisasi juga. Gitu. Kebetulan JNT saya jadi yang terbaik di Jawa Timur. Nah, ini kita awali, kan bahasanya ini agak berat ya, mindset, mental dan mindset pengusaha. Cuman saya di sini fokusnya di 2N6T ya. Mau jadi entrepreneur, sorry sebelum saya mulai, sebenarnya pembahasan ini harusnya di awal. Jadi minggu pertama yang tanggal 6 Maret ya Mbak ya? 6 Maret atau 7 Maret ya Mbak ya? Minggu awal itu Mbak ya? Halo? Tanggal 7 ya, harusnya 7 itu materi mindset di awal. Cuman kebetulan saya tanggal 7 lagi padat karena emang pelatihan diaspora kan ada yang sampai sore, sampai malam. Jadi minggu juga. Jadi lumayan padat. Jadi kebetulan saya minta geser di akhir sesi, cuman harusnya materi mindset ini benar-benar di awal. Karena dasar dari sebelum mengenal materi-materi lainnya harusnya materi mindset. Nah, biasanya orang kalau pengen jadi entrepreneur atau pengusaha itu banyak apa namanya ya? Banyak beraneka ragam alasan ya. Katakan kayak ada yang belum punya modal, dan juga saya tidak memiliki waktu, atau saya juga tidak memiliki bakat. Terutama mungkin ada yang bilang, saya nggak punya relasi nih, Mas, atau nggak punya jaringan, atau berapa banyak alasan. Ini saya kebanyakan ngisi pelatihan mesti banyak alasannya, meskipun dia saya pengen usaha, Mas, cuman tapi apa namanya, saya kerja, cuman waktu saya baginya susah. Padahal mohon maaf, mungkin dia ada yang PNS Senin sampai Jumat, kerjanya malam kan juga bisa longgar, Sabtu Minggu kan juga mungkin kosong. Harusnya kan bisa di waktu kosong itu bisa nyambi usaha apa, online shop kan juga bisa. Katakan saya tidak punya modal, mungkin kemarin banyak materi yang tanpa modal ya Mbak ya, kalau salah dari Mas Dwi Eka juga ya. Nah, kemarin banyak modal, tapi harusnya kayak saya ini buka 7 cabang JNT Express itu berbarengan ya. Buka 7 cabang JNT Express, yang Express itu 2017 itu berbarengan. 1 modal saya, 6 modal investor. Bayangin. Jadi 6 modal investor, banyak skema-skema yang saya taruh di situ, sehingga di 2020 akhir kemarin semua 6 cabang yang sebelumnya saya ada kongsi berapa persen saya, berapa persen investor, akhirnya full 100% milik saya gitu. Terus katakan tidak punya jaringan, katakan saya nggak punya relasi, Mas, teman saya dikit, mau jualan di status cuman yang baca cuman itu aja. Ya, ayo aktif di organisasi, banyak ikut organisasi, atau mungkin komunitas ya kan. Saya katakan sekarang banyak komunitas kayak TDA, HIPMI Surabaya, Kadin Surabaya, mau Junior Chambers Indonesia, GCI, atau beraneka ragam. Cuman banyak sekali manfaatnya kalau kita ikut komunitas tersebut. Oke, kalau jadi pengusaha kalau banyak alasan seperti ini, ya mending niatnya jadi pengusaha mending nggak usah gitu loh. Karena dari awal sudah banyak alasan, jadi nggak ada niat untuk jadi pengusaha. Katakan nanti mau di sela pertanyaan enggak apa-apa, Mbak. Monggo teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand langsung. Jadi saya di sini lebih ke sesi sharing ya, jangan apa namanya, saya masih belajar juga, saya masih baru, masih muda juga untuk jadi apa pengusaha ini, belajar untuk apa sharing ilmu tentang mindset bisnis. Lalu jadi pengusaha banyak
banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian bisa Bapak Ibu jawab ya. Apakah siap bekerja di atas rata-rata? Karena jadi pengusaha itu berat. Terutama katakan kalian bekerja dari pegawai swasta, mungkin 8 jam sampai 10 jam, setelah itu beres ya. Kalau kita sebagai pengusaha, bayangkan kayak saya, ini kerja oke emang di rumah, badan di rumah, cuman otak kan kemana-mana, otak kerja 24 jam, gitu loh. Saya pernah itu 3 hari nggak bisa tidur, bayangin. Karena mungkin ada something hal yang apa ya, itu baru bulan Desember kemarin. Bukan awal-awal dulu ya bisa tidur, cuman yang baru Desember kemarin agak sedikit salah strategi yang sehingga saya mengganggu konsentrasi saya gitu loh. Dari malam-malam mikirkan gimana caranya bisa profit, bisnisnya bisa berkembang, terutama yang kalau bulan-bulan mendekati Ramadan ini kan yang dipikirkan kan yaitu THR gitu loh ya kan. Jadi pasti karena THR itu wajib diberikan ke karyawan. Meskipun kita lagi minus apapun tetap kalau saya dari awal THR selalu saya kasih. Gitu. Terus ini pertanyaan kedua, apakah siap tidak digaji? Ketika awal-awal buka usaha pasti kan keuntungan dikit, cukup untuk menggaji karyawan. Tapi untuk menggaji diri sendiri kan nggak bisa. Apakah siap untuk gagal? Bapak Ibu sekalian, kalau ingin jadi pengusaha, apakah siap tidak nyaman? Kelihatannya kan kalau orang-orang kayak besar, kayak mungkin Dewa Eka Prayoga atau siapa Hermanto Tanako, mereka pun ya awal-awal ya kelihatannya sekarang enak ya kan, bisa mungkin liburan kemana, terus sering bareng keluarga, cuman kan eh, eh, dulu kan ya mereka juga sering dihina, mungkin ditolak atau tidak nyaman. Dalam arti tidak nyaman nih ya hidup itu jadi kayak banyak apa ya namanya, banyak PR gitu loh. Kalau kita kerja kan ya wes jam 8 sampai jam 10 selesai kita pulang ya kan. Ini pulang aduh mikirkan apa ya, jadi agak nggak nyaman gitu loh. Itu sih. Ini pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab sebelum mungkin saya tidak menakut-nakuti, cuman harus realita yang ada. Kalau bilang jadi pengusaha itu enak, jujur aja nggak enak, ya kan. Tapi kalau bisa melewati itu semua, saya yakin pasti enak, gitu loh. Ini saya pernah, Bapak Ibu sekalian kalau rumahnya di daerah Jambangan pasti tahu Pasar Kara. Dulu saya jualan telur. Ya. Saya ini jualan telur dari beda kecil ini 2014 sampai 2000 berapa ya? 15 kalau salah 2016. Jualan telur dari beda kecil ini. Ini mungkin awal mula saya ini berdagang ya, bukan ini berdagang, bukan apa namanya, belum memulai usaha, belum jadi pengusaha kalau orang bilang. Jadi masih berdagang. Nah, kita harus membedakan antara jualan atau dagang dan juga bisnis, ya kan? Kalau bisa disebut sebagai pengusaha itu harusnya udah masuk ke lini bisnis. Sorry, ini bukan atau ya ini ya, tapi dan jualan atau dagang dan atau bisnis gitu. Jadi kalian harus Bapak Ibu sekalian harus membedakan antara jualan atau dagang atau bisnis gitu. Karena tapi semua pasti berawal dari jualan atau dagang. Kalau saya, cuman ada juga yang mungkin duitnya banyak, ya kan? Duitnya banyak, terus dia bisa setting langsung buka usaha besar, terus dia langsung bentuk tim, gitu kan? Jadi bisa dibilang dia langsung pembisnis atau pengusaha. Jadi nggak perlu diawali dari jualan atau dagang. Ini saya ngambil contoh Kyoki ya. Nah, ini pola 2N, sorry ke 2N 6T. Kalau kurang jelas slide-nya kabari ya, Bapak Ibu. 2N 6T. Nah, ini pola 2N 6T. Ini
materi ini materi bagus. Saya dapat dari Mas Hendrik Bayu, Markas Desain. Ini materinya bagus. Saya selalu ngisi materi untuk di setiap pelatihan wirausaha yang saya ajarkan, semuanya apapun itu selalu diawali dengan materi mindset, yaitu pola 2N6T. Ini selalu, dan selalu Mas Hendrik yang ngisi gitu loh. Karena 2N6T ini menurut saya sangat sangat bagus sekali untuk mengawali atau mungkin membuka mindset Bapak Ibu sekalian atau para peserta pelatihan yang lain agar terbuka. Gitu. Untuk ini good owner dan good spiritual, ini pasti pondasi bisnis paling sukses lah. Ini pondasi awal yang kalian harus Bapak Ibu laksanakan kan ya, sebagai good owner dan good spiritual. Saya yakin Bapak Ibu sekalian good spiritualnya pasti bagus. Good spiritual itu apa sih? Mungkin sholat, beribadah, mungkin infak, sodako, seperti itu. Kalau saya ini masih pelajaran banget, makanya kalau saya dibilang Ustadz, saya mohon maaf, saya belum waktunya dibilang Ustadz. Good owner, ini dua komposisi 2N, non teknis, good owner dan good spiritual. Ini nggak bisa dicoret-coret ya, good owner, good spiritual. Ini dua non teknis yang yang banyak nggak tahu. Jadi tahunya cuma teknisnya aja orang-orang biasanya. Cuman ini banyak nggak tahu 2N atau non teknis yang sangat berpengaruh dari dari usahanya masing-masing. Untuk good owner ini, good owner ini kalau dari saya ada beberapa poin, yaitu berpikir positif. Yang pertama, selalu optimis. Katakan saya kayak JNT ini, saya dari pusat ada target ini untuk 3 bulan. Katakan kayak kemarin Januari, Februari, Maret. Ada target 3 bulan. Dan setiap cabang ada perbedaan sendiri-sendiri untuk perhitungan target. Dari mitra yang lain, katakan paguyuban mitra JNT itu banyak bilang, target ini kok di luar nalar gitu loh. Jadi kayak di ujung langit targetnya. Tapi saya bilang, kita harus optimis. Ke tim juga gitu. Pak, targetnya terlalu tinggi, Pak. Target ini kan nanti cakupannya dengan bonus sih biasanya. Targetnya terlalu tinggi, Pak. Tapi kita sebagai owner harus tetap optimis. Gimana caranya biar tim kita ini tetap semangat untuk mengejar target tersebut, dan juga dalam pelayanan juga nggak berkurang. Terus harus antusias, terutama disiplin ini. Disiplin dan tanggung jawab. Ini disiplin waktu. Ini yang saya masih sampai sekarang masih PR banget masalah disiplin waktu ya. PR banget. Karena katakan orang bilang itu kalau katakan orang bilang kerja kita harus 14 jam atau 15 jam. Saya soalnya kalau pagi itu kadang ya masih ketiduran gitu loh. Kalau pengennya olahraga dulu cuman kadang ketiduran. Jadi disiplin ini juga harus kita tegakkan, nggak hanya di pribadi kita, ke tim juga. Ke tim juga harus mungkin SOP-nya juga diperketat. Kalau di JNT ini kan SOP benar-benar diperketat. Makanya saya banyak belajar di JNT ini, yang kalau banyak orang bilang ya JNT ini banyak orang CK-nya. Mohon maaf ya, CK itu mungkin Tiongkok ya. Kalau banyak orang bilang ya. Saya juga banyak belajar, dalam arti belajar untuk disiplin. Di sini katakan SOP seperti ini ya, itu makanya ke tim pun mendirect juga enak gitu loh. Makanya di JNT itu banyak denda-denda yang kalian mungkin Bapak Ibu ketahui, kok bisa ya denda seperti ini. Padahal itu sangat bagus untuk di perusahaan kita gitu loh. Terus selain disiplin, tanggung jawab, juga jujur, mandiri, juga bermental baja. Wah, ini bermental baja ini benar-benar jujur wajib lah ya. Bermental baja ini harus harus benar-benar Bapak Ibu punya ya. Nah, kalau kenapa sih saya salah satu alasan saya kenapa juga join beberapa organisasi ya, Bapak Ibu ketahui ya. Jadi saya juga
di situ juga gimana caranya saya join di organisasi tersebut, mental saya tetap terjaga. Dalam arti kadang ketika kapan hari Desember kemarin saya tidak bisa tidur 3 hari. Tapi ketika saya coba telepon teman-teman di HIPMI atau Kadin sharing-sharing, akhirnya mental saya terangkat lagi. Mungkin dikasih resep apa. Ketika kumpul sama mereka banyak advice-advice yang baru yang sehingga bisa menumbuhkan mental saya juga dan semangat saya terutama di usaha ini. Karena jujur aja mental ini sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat wajib distabilkan, ya kan? Saya yakin pasti Bapak Ibu yang lain punya usaha pasti kan mental naik turun kan. Oh lagi rugi, omset lagi turun kayak COVID kemarin mungkin beberapa ada yang omset lagi turun kan. Wah akhirnya mentalnya down. Nah ketika mentalnya down itu aduh itu di posisi gimana caranya ngangkatnya itu kan agak susah. Makanya saya pun join organisasi karena salah satunya juga itu untuk mengangkat mental tersebut. Good owner. Nah ini, sorry untuk saya ngambil contohnya ini Topoki ya. Ini bukan punya saya juga, cuman saya sangat apa ya ngambil contoh untuk Gyoki Asian Street Food ini, Real Tokopi. Nah, dari 2N6T tadi kan ada good product. Good product yaitu bicaranya gimana caranya untuk Topoki ini kan apa namanya ya, blue ocean banget gitu loh. Terus juga gimana caranya kita mengatur price di good product itu ada value, positioning dan juga price. Yang terakhir mungkin legalitas. Biasanya kalau legalitas ini kalau saya berhubungan dengan pajak sih. Kalau saya ini ya, kayak Topoki ini kan dia perusahaannya sudah, saya rasa sudah gede juga. Gimana harus menempatkan harga yang bagus, juga positioning kita itu mau di mana, gitu loh. Terus good market. Topoki ini kan mungkin banyak fans Korea artis ya, anak muda dan juga wanita yang sehingga makanya orang bilang ini blue ocean banget gitu loh. Blue ocean itu mungkin kalian tahu ya, yang bukan apa ya, masih belum banyak yang main di situ. Jadi kalau tadi saya ulang lagi ya nih 2N6T, good product, good market, good branding, good content media, good channel, good team. Jadi sangat apa namanya, sangat saling berhubungan. Selain di luar ini ada namanya 2N, non teknis, yaitu good owner dan good spiritual. Balik lagi ke setelah good market, setelah itu ada good branding. Gimana caranya? Di sini harus logo harus yang bagus dan juga apa ya namanya, packaging. Packaging kalau Bapak Ibu lihat kan dia kan sangat apa namanya, sangat terlihat packaging atau gimana ya bahasanya, ya sangat terlihat bagus lah. Dia pewarnaannya dia tadi kenapa sih dia fans Korea anak muda wanita, akhirnya mengambil background dia pink ya kan. Tapi ini mungkin Bapak Ibu mungkin kalau masalah logo packaging nanti bisa banyak belajar ke teman-teman yang ahlinya expertise di product knowledge ya. Gitu. Logo kenapa dia pink ya karena tadi sasaran marketnya dia kan anak muda dan juga Korea artis. Mungkin kayak Pak Dwi mungkin nggak suka ya Topoki Pak Dwi ya. Saya pun juga nggak seberapa suka. Cuman buktinya ada dan juga rame gitu loh, dan disukai oleh orang Indonesia gitu loh. Karena itu tadi dia bisa menempatkan value dan pricingnya bagus juga. Tadi di good product tadi. Terus setelah good branding ini mungkin kalau Bapak Ibu sekalian dekorasi tempat, ya dekorasi tempat yang bagus. Katakan tempatnya kecil ya diminimalis, gimana caranya bagus. Good branding. Setelah itu ada good content plus media. Di sini mungkin dari foto yang menarik ya.
foto yang menarik, gimana caranya konten di Instagram atau TikTok bisa lebih bagus. Sekarang banyak jasa konten kreator atau namanya jasa manajemen Instagram di luar itu banyak. Katakan sebulan berbayar berapa itu banyak kok sekarang. Jadi katakan Bapak Ibu katakan, Mas saya nggak bisa ngedit ini, nggak bisa main Instagram. Loh jangan takut. Pas serahkan ke ahlinya aja dan nggak mahal kok, banyak apa namanya banyak pelatihan atau mungkin di luar banyak yang jasa untuk content creator atau manajemen Instagram gitu loh. Jadi mungkin dia nanti bisa share untuk fotonya dari Instagram Bapak Ibu sekalian yang punya usaha diperbaiki, mungkin untuk merambah ke TikTok juga bisa gitu loh. Di sini good content dan media yaitu video yang punya cerita, lalu desain menarik, endorse mungkin. Endorse ini salah satu yang saya sering lakukan untuk usaha F&B ya. Kalau JNT saya belum pernah endorse sama sekali karena sudah brandingnya sudah dapat semua, marketnya sudah dapat. Edukasi, iklan ads. Nah, iklan ads ini Mas Dwi Eka nih jagonya ini mungkin ya, Facebook Ads dan kawan-kawan ya. Terus sosial media populer sesuai target market. Nah, tergantung target marketnya Bapak Ibu sekalian, ya kan. Jangan asal aku tak buka di FB aja jualan topoki di FB, tapi saya rasa kurang sip ya. Lebihnya marketnya ke Instagram atau TikTok gitu. Atau mau jualan apa yang sekiranya marketnya nggak bagus di Instagram, ternyata marketnya malah di Facebook. Nah, terus di sini good channel distribusi. Nah, mungkin pakai channel distribusi agen atau reseller, ya kan. Lalu apa namanya, terus mudah dipesan dan dikirim, tempatnya nyaman dan strategis untuk orang makan ya. Terus apa namanya juga mudah di order pelanggan juga, katakan pakai GoFood atau namanya Gojek, Shopee Food. Mungkin yang terbaru Pak, kalau nggak salah AirAsia Food ya, kalau nggak salah yang baru masuk juga. Mungkin Bapak Ibu kalau punya F&B sekarang kalau kita masuk ke kurir apa kayak macam Gojek, GoFood atau Shopee Food pasti merasa tercekek ya, bahasanya gimana ya? Karena sekarang komisi selain 20% juga ada permintaan 55%. Karena saya merasakan juga di F&B seperti itu. Emang bagus, marketnya gede juga di beberapa aplikasi ini, cuman mereka juga mencekek banget UMKM kita dengan ya dia promonya banyak sih, cuman ya dengan apa ya, dengan sekarang Shopee Food itu ada diskon 60%, bisa ada apa 20 plus 55%. Jadi katakan diskon 25.000 itu 50%-nya tuh merchant yang nanggung. Katakan Bapak Ibu mau link untuk kontak GoFood, GrabFood sama Shopee Food, nanti saya kasih, nanti bisa WA saya ya. Katakan mau minta, karena saya ada semua untuk kontak-kontak BIC-nya. Cuman ya gitu, sekarang lagi menurut saya banyak mencekek UMKM gitu. Terus untuk Go Channel ini ya yang penting gimana caranya untuk muasin pelanggan ya, karena secara otomatis dan gratis banyak omongan itu pelanggan tuh secara gratis untuk merekomendasikan ke teman-temannya biar apa namanya order atau beli di tempat kita. Terus ini good team. Nah, kalau pengen masuk ke dunia ibaratnya tadi bisnis ya atau pengusaha ya, lebih ke apa namanya tim itu harus dibentuk. Jadi Mas aku kok nggak percayaan ya sama ini ya orang gini. Ya sama, saya juga dulu awal-awal nggak percayaan sama tim saya. Cuman kita harus gimana caranya percaya, ya niatnya sengapik lah, dalam arti niat kita kan bagus untuk usaha juga kan, berarti kan insya Allah nanti yang di atas Allah pasti ngasih kita tim yang terbaik. Katakan ini ada keluar masuk, saya pun ketika keluar masuk tim saya tetap ikhlas dan niat saya bagus kok, insya Allah Allah pasti ngasih saya penggantinya bagus. Buktinya selama ini ketika tim saya keluar saya dapat aja yang lebih bagus, padahal dengan gaji rate yang sama tapi dengan kinerja yang bagus. Sampai sekarang tim saya juga ada banyak, ya karena itu banyak yang keluar masuk dulu, sekarang pun ya ada yang keluar tapi banyak yang
ada yang penggantinya pun juga pasti lebih bagus. Gitu. Kan niat kita kan usahakan gimana cara lapangan kerja, menambah lapangan kerja kan, juga mempekerjakan orang biar nggak nganggur berarti ya. Nah ini untuk good team. Ini kalau saya di usaha, saya selalu ada struktur organisasi ya. Jadi katakan kalau ini saya ambil contoh di JNT saya ya, karena ini harus saya share juga biar mungkin Bapak Ibu ada pandangan. Jadi bikin struktur organisasi, kayak saya dulu katakan tim saya masih dikit, jadi saya kan ada 7 cabang nih, 9 cabang sama kargo kan, 9 cabang. Nah, setiap cabang itu kan pasti ada ibaratnya penanggung jawab masing-masing cabang. Nah, terus setiap kota, karena saya 9 cabang itu ada di sekitar 4 kota ya, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Bojonegoro. Oh sorry 5 kota. Nah setiap kota ini saya selalu ada namanya koordinator kota. Ini sekarang ya, posisi sekarang ya, koordinator kota. Terus di atasnya koordinator kota yang cover semua kota, yaitu ada SPV. Nah, di SPV tersebut dia bertanggung jawab untuk mengontrol semua koordinator di setiap kota. Koordinator di setiap kota fungsinya mengontrol penanggung jawab di setiap cabang tadi. Nah, di atasnya SPV ada saya sebagai manajer. Sekarang posisi saya di sini saya posisikan sebagai manajer. Dulu awal-awal saya masih memposisikan di posisi koordinator malah. Nah, ketika saya punya satu orang yang bisa dipercaya, saya naikkan dia ke jadi koordinator, saya pun naik ke SPV. Setelah itu, ketika tim semakin besar, di bawahnya saya sebagai SPV, saya harus lepaskan jabatan saya ke tim saya yang di bawah. Jadi saya prospekin di bawah, katakan dari koordinator tadi bisa maju sebagai SPV, saya naikkan. Akhirnya saya naikkan jadi koordinator tadi. Nah, yang koordinator tadi ngambil dari yang penanggung jawab cabang tadi. Begitu sebaliknya, nanti pun ketika SPV saya ini bisa mengendal tugas saya sebagai manajer, ya nanti saya bakal lepas posisi manajer ini, gitu loh, dan saya kasihkan ke SPV. Gitu. Jadi kalau tugasnya manajer apa, SPV apa, nanti mungkin tergantung Bapak Ibu di usahanya masing-masing ya. Jadi mau seperti apa tugasnya, monggo bisa menyesuaikan. Kalau saya manajer terakhir ini lebih ke gimana cara meramut customer. Jadi gimana cara meramut seller-seller ini, ibaratnya seller ini kayak keluarga kedua kita, gitu loh. Itu tugasnya manajer. Kalau di saya gitu. Jadi katakan SPV saya bisa menambah tugasnya, ketambahan ini saya pun bisa bilang ya nggak lepas ya, naik lagi mungkin saya bakal lebih ke direktur atau apa di situ nanti. Tapi direktur pun ya pasif banget. Ini aja manajer sudah banyak pasifnya, cuman dari handphone, kadang juga nemui seller juga seperti itu. Nah, good team dan harus banyak orang dipercaya. Saya di grup saya ini saya punya tim inti. Jadi tim inti ini kalau di JNT grup saya ada 5 orang tim inti. Jadi tim inti ini bisa kerja, ya tim inti dari SPV sama koordinator tadi sih. Tim inti bisa kerja, katakan 2-3 orang nggak masuk, ya tim inti ini yang dia bisa kerja sebagai apa ya, sebanyak kerjaan 2-3 orang lain lah. Jadi harus ada tim inti yang benar-benar bisa dipercaya. Gitu loh. Kalau saya gitu. Jadi saya ada tim inti karena biar saya pengen usaha, pengen bisnis. Ya ini namanya bisnis. Harus terukur, jangan kita sering terjun mungkin jualan sendiri, itu juga seperti yang tadi saya bilang di awal ya, itu namanya, kalau saya bilang itu namanya dagang. Tapi mohon maaf kalau mungkin yang lain bahasa yang lain juga mohon maaf, saya bahasanya seperti itu. Selain good team, nah ini yang 2 N tadi non teknis, good owner juga good spiritual. Jadi semuanya insya Allah tadi akan sempurna dan berkah jika good owner dan good spiritual jalan, dan situlah keajaiban datang dan perjalanan bisnis akan terasa dimudahkan. Ini benar-benar ya. Karena saya merasakan sendiri waktu awal-awal dulu, mungkin dana saya mepet, saya pun ya apa yang good spiritualnya dibagusi semua, ya kan? Kita minta sama Gusti Allah jalan terbaik ya caranya. Terus jangan lupa
Kalau mungkin masih ada orang tua ya orang tua dibahagiakan gitu. Jadi good owner sama good spiritual ini saling berkaitan ya. Jangan kalian cuman good owner aja tapi spiritualnya yo nggak tahu apa-apa, kan nggak tahu sodako atau apapun itulah. Katakan tapi good spiritual bagus tapi good ownernya juga nggak bagus, itu juga menurut saya jelek. Sangat mempengaruhi sistemasi dari usaha ini. Ini yang saya harus sampaikan karena ini wajib kalau saya setiap pelatihan selalu wajib saya sampaikan karena yang bangun materi ini bukan hanya saya, ada Mas Yuswana mantan ketua umum juga, ada Mas Hendrik Bayu yang punya usaha banyak banget ya. Nah, setelah tadi setiap orang berhak untuk bermimpi dan mewujudkan impian, ya kan? Mempunyai impian untuk maju, pasti setiap kalian pasti punya impian untuk maju, lalu juga tujuan yang jelas. Kalian harus punya Bapak Ibu sekalian harus punya tujuan yang jelas dalam hidup atau target. Berani memulai, ya kan? Banyak kelas-kelas pelatihan saya yang belum punya usaha itu takut. Ya tadi dari yang awal tadi yang takut apa namanya? Saya ulangi lagi ya, nah ini takut untuk gagal, saya takut gagal Pak, saya takut gagal Mas ini. Ini gurunya apa kok pedi gagal, kayak apa gitu loh ya kan? Terus dia takut apa ditolak, dihina. Nah itu jangan takut untuk itu. Saya pun awal-awal dulu ya ketika saya SMA itu sudah jualan pulsa sih dulu ya. Bayangin saya dulu SMA itu di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya Pucang, ya kan? Banyak orang-orang tahu kan ini SMA benar, jadi SMA ini wong sugih. Katanya gitu. Tapi saya demi Allah kelas 1 belum punya handphone di situ, teman-teman saya sudah punya handphone. Kelas 2 saya mulai pinjam handphonenya Bapak. Jadi waktu itu apa ya, saya bisa dibilang malu ya malu, tapi gimana caranya saya bisa beli handphone dari hasil diri sendiri karena orang tua nggak mau beliin. Jadi ya malu atau dihina itu wajar, tapi pasti insya Allah nanti untuk menumbuhkan mental kalian juga, Bapak Ibu sekalian. Balik lagi ke berani memulai ini tadi, dan ulet dan terus belajar. Nah ini ulet dan terus belajar. Saya ini terus belajar. Nah, ini yang kalau di saya ini kayak orang bilang Mas Salim ini nggak pernah berhenti untuk belajar. Saya, Mas Kuswana, Mas Hendrik itu ibaratnya dia belajar terus. Kalau ada pelatihan apapun, bahkan kayak Mas Kuswana, mantan kota umum itu pernah belajar Facebook Marketplace atau optimasi Marketplace itu ya jutaan. Mungkin Mas Dwieka kan pernah ya buka kelasnya juga. Tapi mungkin di luar tuh banyak yang lebih mahal. Jadi bayangin jadi pembicara mungkin nasional, jadi dia bayar lebih mahal. Itu kita belajar terus, dan saya pun sama Mas Suswana juga kadang membagikan itu kadang ya cuma-cuma, katakan di pelatihan tersebut kapan hari kita bagikan gitu loh. Meskipun pelatihannya kan dibayari sama Pemkot, jadi kita bagikan. Kalau kata orang bilang kalau kalau kita punya kelas tuangkan atau bagikan biar kelas kita nggak penuh, ketika ada ilmu baru bisa terisi terus gitu loh. Ini ulet dan terus belajar. Terakhir nih ya, jangan kayak sekarang banyak yang maunya instan kaya ya. Yang instan hanya mie instan menurut saya ya. Kalau pengusaha yang instan itu menurut saya kok iya nggak ada ya kalau menurut saya loh ya. Yang katakan sekarang banyak yang cepat kaya, tiba-tiba anak muda umur 23 udah punya uang, punya Lamborghini atau apa, flexing yang nggak jelas. Itu saya minta buat Bapak Ibu sekalian jangan percaya seperti itu. Yang instan cuma satu, yaitu mie instan. Itu aja. Udah, sekian Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Alim atas paparan materinya. Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya sesi tanya jawab.
dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya bisa langsung open mic ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo. Open mic ya, Sambil kalau bisa open mic biar enak. nggih. Monggo, teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Waduh. Mboten napa-napa nggih, Mas Alim. Oh, nggak apa-apa. Yang penting jangan Mas Dwi Nah. nih yang tanya ini. Saya nggak bisa jawab nanti ini. Berdasarkan paparan materi yang telah disampaikan Mas Alim tadi kan ada pola 2N plus 6T. Nah, untuk anak muda sekarang itu, good product itu, anak muda itu bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Misalnya sekarang yang digandrungi itu makanan topoki tadi. Topoki itu kan makanan asal Korea yang terbuat dari tepung beras ya. Bumbunya itu kental, ada wijennya, terus sensasi-sensasi pedas itu yang bikin milenial sekarang tuh banyak menggandrungi. Terus ada juga mafia gedang itu, makanan pisang yang ada topping coklatnya, terus ada topping-topping lain yang memang banyak digandrungi anak muda sekarang. Begitupun dengan good market. Good market itu anak muda zaman sekarang itu memasarkan produknya itu bisa juga melalui temannya yang dia kenal itu tadi. Soalnya anak zaman sekarang cantik sedikit itu followersnya di Instagram banyak. Nah, bisa minta tolong temannya itu tadi. Begitupun dengan good branding. Menurut saya anak milenial sekarang itu ya mengenai IT ataupun desain grafisnya itu wes bagus-bagus gitu loh, Mas. Terus yang saya tanyakan itu, saya pernah mendengar nih bahwa setiap orang bisa berwirausaha, namun tidak semua orang bisa memperbesar jenis usaha yang dimiliki jika tidak memiliki integritas, tidak berprinsip keadilan, dan cenderung tidak stabil emosinya. Nah, anak muda ini biasanya yang tidak stabil emosinya biasanya. Lalu menurut Mas Alim, yang saya yakini sudah banyak pengalamannya dan bertatap muka sama banyak orang dari semua kalangan usia, bagaimana pesan Mas Alim kepada anak muda, terutamanya dalam menghadapi kritisnya partner usaha ataupun calon pembeli masa sekarang dalam hal memilih ataupun memilah tawaran kerja ataupun produk kita nantinya, Mas. Makasih. Oke. Kalau saya ada kurang waktu jawab, langsung ditanyakan lagi Mbak ya, atau Bapak Ibu sekalian ya. Untuk tadi kalau dari saya, rekan kerja yang pertama mungkin itu cara memilih. Tadi cara memilih atau cara menanggap, cara memilih atau cara Mbak? Kalau cara kita menanggapi maksud saya. Cara kita menanggapi lawan bicara kita, Mas. Yang rekan kerja. Untuk zaman sekarang, nggih. Nah, yang kritis. Nah, kalau kayak saya jujur aja, terutama ketika kemarin masuk ke ada beberapa investor yang masuk ke beberapa lini bisnis saya, itu orangnya keras-keras banget dalam arti apa namanya ya? Ibaratnya ya kalau saya bilang ya keras, tapi dia banyak ngajar, saya banyak belajar dari beliaunya juga. Cuman kalau saya sama kayak rekan kerja atau namanya rekan bisnis ya, saya selalu gimana caranya mendulukan ibaratnya emosi saya kontrol, gimana cara saya, meskipun banyak orang kamu jangan terlalu ngendek gitu loh. Tapi bagi saya ya udah, saya mending saya mending menurunkan ego saya dulu atau emosi saya dulu. Karena ketika kita berpikir jernih, katakan tekan saya kayak kapan dulu bahkan bisa saya marah-marah, kenapa gini. Terus kamu kemarin tugasnya apa aja? Biasanya kalau sama rekan bisnis itu ketika perjanjiannya awal apa, kayak katakan saya punya usaha ini, 3 orang, saya fokus di marketing, lah yang 2 ini fokus di keuangan sama operasional, ya kan? Tapi yang ternyata di operasional itu nggak ada tajinya, atau dalam arti dia nggak pernah terjun operasional,
ya kan? Kalau saya menanggapinya selalu apa ya, Mbak ya? Pertama, saya sama rekan kerja, saya nggak mau tahu kamu kerja apa enggak. Ketika kamu wis nggak kerja ngurusi apa yang tanggung jawabmu, tapi saya bakal laksanakan gimana cara perusahaan ini tetap tetap jalan dan tetap bisa eh, profit lah ibaratnya. Karena saya pernah ngelakuin di JNT saya, salah satu JNT Cargo saya juga, beberapa rekan kerja saya, katakan saya fokus di marketing, tapi rekan-rekan saya operasional itu nggak jalan. Karyawan banyak komplain, gini-gini, tetap mereka pun direct ke saya akan terjun gitu loh, terjun operasional. Jadi saya nggak mau tahu rekan saya seperti apa, tapi nanti bakal ada waktunya ketika meeting owner pun atau kalau bisa dibilang meeting komisaris apa dirut lah. Berarti meeting bulanan kita harus sampaikan di situ. Forecast yang jelas. Ini gimana? Tapi tetap di awal saya nggak bakal langsung nembak, ayo kamu kerja, kan ini tanggung jawabmu. Saya nggak gitu. Ketika kalau saya kalau saya selalu kongsi atau barengan sama teman-teman, teman saya katakan satu lebih dari satu ada dua, saya selalu menurunkan ego dan emosi saya, jadi saya langsung terjun gitu. Meskipun waktu saya kan kadang terbuang apa nggak terbatas kan, tapi gimana caranya tetap katakan tadi operasional nggak jalan ya tetap katakan SPV saya nggak suruh terjun, terjun di sini gitu loh. Biar karena sih ini wis enggak kok bulan ini kok nggak ngurusi lah. Ketika bulan depan meeting bulanan di situ baru kita tembak. Kamu gini gini gini. Kalau emang sudah nggak berkompeten ya sudah. Kalau emang waktunya cari orang karyawan untuk menggantikan tugasmu, ayo dan cari. Kalau enggak ya kalau mau mundur dari struktur kepengurusan di sini ya enggak apa-apa, mundur aja. Mungkin yang lain mau beli sahamnya atau gimana. Kalau saya seperti itu. Untuk yang kalau rekan kerja. Terus untuk kalau di tim saya ngelihat kalau sama tim ya, saya ini ngelihat jujur aja kalau sama tim ini saya lebih banyak kekeluargaannya. Tapi terutama melihat tentang rentan gaji ya. Kalau katakan gaji tim saya yang tinggi-tinggi itu, wah itu gimana cara saya push mati-matian gitu loh. Karena saya sudah bayar kamu tinggi, saya push mati-matian. Tapi ada di struktur yang bawah, katakan admin dan kawan-kawan itu kan biasanya saya mohon maaf ya, gaji saya kan agak rendah. Jadi mungkin teman-teman juga mengalami seperti itu juga kan. Nah ketika gaji saya rendah, saya cuma bisa ngasih gaji rendah, berarti gaji rendah ini jauh di bawah UMR ya. Jadi itu pun saya forsir untuk tanggung jawab dianya itu enggak seberapa kenceng. Tapi dalam arti tetap on track, tetap dia harus sesuai SOP, sesuai kerjanya dia, tapi enggak terlalu kenceng untuk forsirnya gitu loh. Karena kalau kenceng-kenceng bisa cepat lari, karena kan gaji juga rendah juga. Makanya saya biasanya mendulukan itu tadi kekeluargaan dulu. Ketika dia sudah masuk ke tim saya, meskipun gaji rendah, tapi tetap loyal. Itu karena SPV saya atau koordinator saya atau saya bisa membentuk keluarga baru di tim ini, gitu loh. Gitu. Terus apa lagi Mbak tadi Mbak? Sorry Mbak, diulangi lagi. Oke, sampun kok Pak. Sudah terjawab semuanya cara menghadapi rekan kerja maupun partner rekan kerja ataupun itu pembeli dari produk kita yang Oh sekiranya ya, pembeli. Nah ini pembeli ya. Ya gimana caranya ya? Saya itu pembeli itu saya anggap semua customer saya itu raja. Sampai saya bilang sampai SPW saya koordinator saya bilang gini, Pak ini loh si Ibu A atau Bapak A ini mesti kirim katakan nggak sesuai komitmen dia, katakan kita janjian pick up jam segini, terus dia rewel gini-gini, selalu gini-gini rewel banget gini-gini, dalam arti rewelnya itu ya menurut saya sudah nggak wajar gitu loh. Jadi kalau saya tetap saya ke tim saya, ya sudah hiraukan apa namanya si A ini ngomong atau apapun itu, tetap jalankan tugas. Dia itu tetap customer kita, itu raja kita. Gimana caranya kita kalau saya
selalu kalau kayak sama customer seperti itu, saya selalu dekati pelan-pelan. Saya selalu kunjungi ke dia. "Bu, gini-gini kenapa sih? Kok biasanya katakan biasanya kan perjanjian kita pick up-nya jam 5 atau jam 4 atau kalau nggak saya SPB saya biasanya ke sana. Biasanya perjanjian kita jam 4, jam 5, tapi kok molor terus jam 7, jam 8. Terus kok paket gini-gini, kok gini kenapa?" Itu selalu saya ada pendekatan khusus seperti itu untuk customer seperti itu. Tetap ke tim, kita harus mengontrol tim karena tim kita kalau nggak kontrol pasti emosinya dia meledak juga. Karena pernah sekali emang waktu itu customer saya sudah heboh gini, tim saya ke sana nyamperin, dimarahin habis-habisan, tim saya kepancing emosinya. Gitu, balik lagi ketika dia balik kantor, customer telepon saya samperin juga. Marah-marah juga dia ke saya, tapi saya pun juga harus mengontrol karena balik lagi, customer adalah raja. Balik lagi, gimana caranya raja? Ya emang kalau kalau karyawan hampir kayak diinjak-injak. Saya bukan diinjak-injak, saya tapi tetap saya memegang komitmen bisnis yaitu customer adalah raja. Gimana caranya untuk saya yakin pasti customer ini bakal bisa luluh kok, tenang aja. Buktinya sudah terbukti selama saya di JNT Express 5 tahun ini, karena banyak customer yang banyak saya rasa yang rewel, itu saya yakin banyak. Itu ya saya nggak rasis mungkin ya mungkin siapapun rasnya pasti punya ciri khas sendiri. Banyak yang katakan rewel gini-gini, tetap saya anggap dia itu rajaku. Saya harus melayani dia. Ke tim pun juga mindsetnya juga gitu. Saya tanamkan, ya ini raja. Kamu harus gimana caranya raja ini buat layani. Gitu. Malah jangan kamu melayani aku, tapi layani rajamu, customermu. Gitu. Katakan dia minta apa ya, ayo gitu, sesuaikan. Katakan dia nggak bisa, nanti baru koordinator atau SPV saya turun untuk mendekati beliau. Dan saya terapkan dari dulu sampai sekarang alhamdulillah berhasil. Mau yang rewel sampai apapun, saya sering dapat customer seperti itu dan alhamdulillah semua luluh semua luluh alhamdulillah, dan juga itu kan juga berkat dari kegigihan tim saya dan juga saya juga. Gitu Mbak. Kalau masalah customer ya. Baik, terima Ada yang kasih kurang Mas Mbak Salim kira-kira? atas. Enggak, cukup bisa dipahami. Terima kasih nggih Mas. Niki ada pertanyaan lagi dari Mas Adam, salah satu audiens kita. Mohon izin bertanya Pak Alim, saya mengajukan pertanyaan untuk JNT itu sistemnya franchise Pak. Apakah membuka usaha tersebut membutuhkan modal Pak? Bila usaha tersebut bisa dijadikan tanpa modal, mohon izin dibantu untuk langkah-langkah mewujudkan usaha tersebut Pak. Mohon penjelasan dari Bapak. Monggo Mas Alim. Oke. Franchise, ya sistem franchise di JNT ini, JNT Express terutama sekarang biaya kemitraan 125 juta, kalau Bapak Ibu tahu ya, Kota Surabaya 125 juta, itu cuma biaya kemitraan, belum lokasi, belum data pengiriman dan lain-lain. Tapi saya melaksanakan tadi kan saya bilang dari 6 cabang saya Express itu juga saya buktikan, terutama yang kargo, yang pure yang tanpa modal itu yang kargo, itu saya buktikan saya tanpa modal di situ. Jadi invest karena saya sudah membangun apa ya, brand owner, kalau bisa dibilang kalau saya di organisasi itu bangun brand owner saya, apa namanya, elektabilitas apa namanya ya, brand owner lah atau nama saya di organisasi itu. Jadi mereka sudah tahu Alim itu seperti apa, saya sudah tahu. Tapi membangun ini gak singkat Pak. Bapak atau Ibu ya, Pak Adam ya, oh sorry Pak Adam. Jadi bangun ini nggak singkat Pak Adam. Jadi harus memang butuh waktu, terutama yang butuh organisasi-organisasi yang sekiranya berkompeten juga, aktif juga di organisasi tersebut. Jadi sehingga saya jujur aja 2 cabang kargo ini tanpa modal saya, gitu loh. Mungkin yang Express 6 tadi 1 pure saya, 6 kan ada pembagian sedikit. Tapi yang pure yang non modal dari investor itu benar-benar yang kargo. Tapi yang Express tadi sudah di atas 75% itu modal investor. Nah, saya terapkan lagi ke 100% yang investor itu yang kargo. Nah, 100% ini pun ini ya mungkin saya akan buka aja lah.
ketika kemarin tadi yang 6 ekspres itu, saya ada klausa di situ yang apa namanya, kalau saya bisa profit selama 3 tahun awal dan bisa membalikan modalnya beliau dalam waktu 1 tahun, 2 tahun dia sudah menikmati, tahun ketiga saya balikan modal. Apa dalam arti saya buyback sahamnya beliau. Saya ada klausa di kontraknya di situ juga. Terutama kargo ini. Nah, kalau kargo ini saya kemarin agak lama, beliau mintanya angka 4 sampai 5 tahun untuk saya boleh untuk apa buyback all sahamnya gitu loh. Jadi insya Allah semua investor bisa seperti itu. Cuman susah sih cari yang buyback, kebanyakan orang nggak mau di buyback sahamnya, tapi tetap stabil di angka tersebut. Tapi alhamdulillah saya pun bisa meyakini investor saya dan juga saya bisa dapat investor yang seperti itu. Gitu. Jadi yang membangun brand image kita, brand owner kita seperti apa di organisasi itu penting biar orang percaya, dan juga kedua mungkin gimana caranya mempresentasikan calon usaha kita nanti seperti apa ke owner, calon investor tadi. Selain good owner tadi juga good branding tadi juga cara mempresentasikan usaha kita nanti seperti apa, perhitungannya jelas, prospeknya jelas, dan mungkin kemarin sudah diajari ya untuk materi itu mungkin ya. Jadi itu harus ada di situ, dijelaskan semua secara detail. Seperti apa prospeknya, progresnya, harus by data semua kalau saya, karena kalau nggak by data itu sama aja ngaco. Investor juga nggak bakal mudah percaya juga kalau misalkan nggak ada datanya gitu loh. Gitu Mbak. Pak Adam, mungkin ada yang tanya Pak Adam lagi, atau mungkin kurang jelas Pak Adam? Bagaimana Mas Adam? Sudah jelas ataupun ada sanggahan lain? Sudah jelas, Mbak. Oke. Alhamdulillah. Oke. Pak Adam, usaha apa? Usahanya sudah punya usaha Pak Adam? Masih baru awal di Indonesia, masih membuka lapak ini jualan hampers. Jualan apa, Pak? Sorry Pak. Hampers, jajan-jajan. Oh, hampers. Iya. Hampers ini bagus Pak. Apa namanya? Iya. Apalagi Lebaran ya. Kayak saya pasti order kayak gitu hampers itu. Bapak save nomor saya aja, mungkin Bapak nawarin ke saya, mungkin hampersnya nanti mungkin saya bisa beli. Karena hampers ini pasti saya rasa nggak hanya Lebaran aja ya, Ramadan ya. Beberapa setiap hari pun pasti ada. Katakan ulang tahun, saya pun ulang tahun selalu ngirimi ke customer pelayanan lebih ke customer. Katakan customer saya ulang tahun, saya kirimi hampers, kirim apapun itu di gitu. Itu hampers ini kelihatan simple Pak, cuman luas karena beraneka ragam. Hampers nggak hanya makanan, nggak hanya kue kering. Hampers itu juga bisa tas, bisa apapun itu, beraneka ragam, ya. Gitu. Harus luas Pak Adam, pemikirannya Pak Adam. Siap, semangat Pak Adam. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Kita kalau bisa diskusi, open mic ya kalau bisa. Ini Mas Salim, ada yang japri saya mempertanyakan. Nggih, japri nih. Kan dalam menjalankan usaha pasti ada yang namanya titik balik dari down sampai akhirnya bisa bangkit. Bagaimana tips dan trik dari Mas Alim untuk menggugah semangat yang ada di diri kita kembali, Mas? Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus dan selalu ditanyakan ketika saya ngisi. Selalu ditanyakan pertanyaan ini dan selalu saya jawab seperti ini. Jadi saya ini 2014 sampai 2017 awal, itu 17 pertengahan, saya main telur ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya tadi saya sempat fotokan di awal tadi, dan saya lapak itu tadi saya suplai ke pabrik-pabrik.
termasuk kayak dulu ada Surabaya Snow Cake, terus ya kue-kue artis dan kawan-kawan itu, saya supply pabrik itu sebut. Sehari bisa sampai 1,5 ton, 2 ton dulu itu. Bayangin. Ketika dulu saya ada kesusahan, saya dapat tawaran di pabrik, saya selalu bercerita ke teman-teman saya, teman dekat, terutama calon investor ataupun ke siapapun, dan juga sama yang di atas, Gusti Allah juga, gimana caranya bisa dapat investor lebih atau apapun itu. Nah, ketika di situ itu titik tertinggi saya ya, Mbak, waktu itu. Nah, ketika itu saya punya sahabat saya sudah sahabatan selama 9 tahun sama dianya. Sebut saja si Z gitu ya. Saya sudah sahabatan sama si Z itu 9 tahun. Dia selalu bertanya, selalu belajar tentang telur kepada saya. Saya jelaskan semuanya. Kulaan di mana, gini di mana. Sampai di suatu titik 2017 itu, saya kan gudang kan sewa ke tempatnya dia. Memang dia orang kaya. Bukan dia yang kaya, orang tuanya yang kaya. Jadi orang tuanya punya usaha gede juga, rumahnya juga besar. Dia pun, makanya saya sewa salah satu gudangnya untuk gudang telur. Nah, di salah satu momen itu, saya dia tiba-tiba bilang gudangnya mau dipakai sama bundanya gitu buat salah satu usaha. Minta tolong dikosongin 4 hari. Bayangin 4 hari cari kontrakan yang baru dengan stok telur yang gitu banyaknya. Wah, itu saya pontang-panting cari gimana caranya. Setelah saya dapat pindah, selang berapa minggu di pabrik-pabrik, di semua lini yang saya setor di pabrik saya dihantam semua harga saya. Saya kaget, kok nggak ambil lagi ke saya ya? Kenapa ya ini ya? Kenapa ini? Saya cari tahu ternyata sahabat saya yang masuk. Gitu. Jadi gila, sahabat sudah 9 tahun, saya tahu jelek baiknya dia, jeleknya juga banyak, saya tahu juga, yang lainnya nggak tahu, yang saya yang tahu. Cuman terkadang kita pun nggak bisa percaya. Nah, terutama yang dibilang sahabat ya, tetap balik lagi yang bisa kita percaya yaitu keluarga, terutama orang tua. Itu pesan bapak saya waktu itu almarhum, jadi jangan percaya siapapun kecuali keluarga. Meskipun sama sahabat tidak pun ya nggak usah percaya, tetap balik ke keluarga. Karena yang bisa mensupport kamu lebih yaitu keluarga, orang tua, mungkin kakak, adik gitu. Jadi ketika di titik itu tiba-tiba saya hilang bisnis saya. Bukan hilang sih, yang di bidak tadi yang di pasar masih ada. Cuman ketika bisnis suplai pabrik saya hilang semua karena dia sudah tahu semua channeling saya. Karena saya nggak pernah punya pemikiran, oh dia nanti bakal nikung saya. Saya nggak pernah pikiran itu karena saya sama siapapun selalu terbuka, apalagi sama sahabat saya selalu terbuka apapun. Sedetil apapun saya selalu terbuka sama sahabat saya ketika dia tanya. Nah, dia di titik tersebut ya pasti down banget saya. Terus ya gitu lagi, balik lagi ikut ke sharing ke teman-teman organisasi yang saya nggak sebutkan apa namanya juga, karena dia juga ikut di HIPMI juga waktu itu. Saya nggak bakal sebutin namanya, cuma saya sebutin gini-gininya. Ya akhirnya mental mulai balik, terus balik lagi pasrahkan ke Gusti Allah. Insya Allah niat kita bagus, lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah ditunjukkan jalan yang terbaik. Buktinya juga setelah saya 3 bulan ditikung ya, 2 bulan 3 bulan ditikung, saya ditunjukkan sama JNT ini. Bayangin, saya langsung ditunjukkan. Waktu itu saya nggak bilang ke sahabat saya kalau saya ada jadi salah satu pabrik itu ada yang utang ke saya hampir 500 juta karena waktu itu bayar mundurnya hampir sebulan. Jadi teman saya nggak tahu. Jadi waktu itu Gusti Allah ngenalin ke saya itu kalau nggak salah judanya 4 bulanan kalau nggak salah, insya Allah. Dari saya ditikung ketika saya stop. Nah, ketika jeda itu kan dananya cair-cair pelan-pelan. Nah, ketika puncaknya saya mau masuk ke JNT, dananya cair full. Alhamdulillah gitu. Jadi makanya saya ketika awal itu bisa buka langsung 7, yang mungkin 1 full saya, yang lainnya kan nggak bisa full karena kalau buka 7 itu total hampir miliaran lebih. Jadi beberapa emang duitnya investor. Ya. Terus dari situ saya belajar gimana caranya
apa namanya percaya, nggak hanya balik lagi itu omongan dari almarhum, yaitu sama bapak saya, yaitu yang kamu bisa percaya cuma satu, yaitu orang tua sama keluarga. Itu lagi sahabat siapapun, jangan sampai kepercayaanmu melebihi dari kepercayaan ke orang tua sih. Itu ketika titik tersebut ya akhirnya saya tumbuh lagi dari down, saya naik sampai titik sekarang. Dan kalau Bapak Ibu tahu ya, teman saya yang tadi, sahabat saya, atau bisa dibilang mantan sahabat ya Mbak ya, mantan sahabat, saya baru tahu 2019 kemarin awal, dia gagal bayar di perusahaan tadi hampir melebihi saya bahkan. Jadi gagal bayar, perusahaannya pilot, gagal bayar dan melebihi. Bayangin, mungkin ini jalurnya Gusti Allah ngasih jalan ya. Ya wes mandekosik lim, mandekosik kamu ditikung sahabatmu yang sekiranya ditunjukkan itu bukan sahabat asli, ini sahabat epo-epo. Jadi tunjukkan ini biar dia yang ambil alih. Jadi saya ibaratnya di mandekosik istirahat dulu biar nanti gak kepentok. Nah, dilanjutkan jalan yang lain. Itu. Pokoknya selagi kita ikhlas jalani lillahi ta'ala untuk Allah SWT, insya Allah kita diberikan jalan yang terbaik lah. Buktinya itu tadi. Saya kaget 2019 saya diinfokan kepala gudangnya salah satu perusahaan tadi bahwa perusahaannya pilot dan gagal bayar ke teman saya tadi melebihi utang saya, piutang saya yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Gitu loh. Jadi ya alhamdulillah banget saya dapat jalan seperti ini, yaitu di mana ya kalau bisa bilang itu titik balik saya ketika berusaha sih, banyak belajar, banyak momen juga. Saya pun nggak hanya ditikung sahabat saya, ditikung investor juga pernah waktu itu. Jadi sudah menjelaskan detail, ternyata ditikung sendiri, itulah pernah, saya juga pernah. Jadi jangan putus asa ketika berusaha, pasti banyak jalan lain kok, tenang aja. Yang penting yakin sama yang di atas. Itu aja Mbak. Gitu Mbak Dela. Ada yang tanya mungkin tak? Langsung by. Monggo rekan-rekan lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Atau mungkin saya cukupkan dulu ya. Diskusi bisa kita lanjutkan di WhatsApp grup atau langsung kontak person ke Mas Alim. Nggih? Nomor saya sudah disampaikan kan ya? Gimana Mas Alim? Nomor saya sudah disampaikan ke nomor saya. Mas Alim niki belum dimasukkan ke grup yang sama audiens nggih. Nggih pun selesai acara malam ini nomornya Mas Alim saya share ke rekan-rekan melalui WhatsApp grup nggih. Nggih, Mbak, siap. Nggih pun tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi, dan maaf apabila ada salah kata selama menjadi moderator. Kami segenap tim WEK Teknologi mengucapkan selamat menempuh puasa Ramadan yang akan datang. Semoga puasa tahun ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri diskusi kali ini, mari kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Mas Alim. Siap, sama-sama Mas Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.